Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizky Rahimahumullah, tahukah kalian beberapa kilometer dari kota Mekah ada sebuah lokasi yang dicurigai sebagai tempat pengikut Dajjal. Lantaran di sana terdapat sebuah patung seni yang menyerupai simbol Dajjal. Entah bagaimana asal-usul keberadaannya, yang pasti patung itu masih berdiri kokoh hingga saat ini. Dan kabar buruknya, masyarakat setempat tidak pernah menggubris atau mempersoalkan keberadaan patung tersebut. Mengapa patung simbol Dajjal bisa ada di negara Saudi? Lalu seperti apa pula wujud atau penampakan patung yang mengundang perhatian publik tersebut? Simak videonya sampai akhir ya sobat. Arab Saudi tidak henti-hentinya menjadi sorotan umat muslim di dunia. Bagaimana tidak? Belum juga berlalu masalah kebijakan transformatif mereka yang menuai berbagai kritikan. Kini mencuat lagi kontroversi baru. Kontroversi tersebut berkaitan dengan keberadaan sebuah patung berbentuk layaknya kubus. Ia menampilkan gambar mata satu sebagaimana video yang beredar di YouTube. Patung tersebut benar-benar nyata adanya. Patung ini juga benar-benar menampakkan gambar mata satu. Tak sedikit netizen lalu berkomentar dan mengaitkan patung tersebut dengan simbol Dajjal. Mengingat simbol mata satu memang sangat identik dengan sosok Dajjal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW berdiri di depan para sahabat. Maka Rasulullah memuji Allah yang memang ahlinya. Kemudian beliau menuturkan tentang Dajjal. Kemudian berkata, Aku mengingatkanmu, dan tidaklah setiap nabi kecuali mengingatkan kaumnya. Tetapi akan aku katakan pada perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh para nabi kepada kaumnya. Sesungguhnya Dajjal itu bermata satu, dan sesungguhnya Allah tidak bermata satu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek. Jarak antara kedua betisnya berjauhan. Keriting rambutnya. Buta sebelah mata yang terhapus, tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu dalam. Maka jika dia melakukan kehancuran, mengaku Tuhan kepadamu, maka ketahuilah Tuhanmu tidak buta sebelah. Hadis riwayat Abu Daud. Selain itu ada juga beberapa orang yang mengaitkan patung bermata satu tersebut dengan simbol Illuminati. Illuminati sendiri adalah organisasi persekongkolan yang dipercaya mendatangi dan mengendalikan berbagai peristiwa dunia melalui pemerintah dan korporasi dengan tujuan untuk mendirikan tatanan dunia baru. Tapi terlepas dari itu, keberadaan patung ini di tanah Saudi Arabia jelas menimbulkan pertanyaan. Apalagi patung tersebut berada di Jeddah, sebuah kota yang hanya berjarak 100 km lebih dari kota Mekah, tempat berdirinya Ka'bah. Ditambah lagi, kabarnya masyarakat setempat tidak pernah mempersoalkan keberadaan patung tersebut. Mereka tidak pernah melakukan aksi protes atau upaya penolakan dan semacamnya. Mereka hanya fokus dengan ibadah masing-masing. Padahal setahu kita, Arab Saudi adalah negara Islam yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Pemerintah dan masyarakatnya juga sangat paham agama. Mereka juga menyandang status sebagaimana kiblat umat Islam di seluruh dunia. Bahkan, apakah salah jika kaum muslim sedunia pada curiga kalau orang-orang setempat jangan-jangan adalah pengikut Dajjal? Sebab bagaimana mungkin patung semacam itu tidak digubris sama sekali? Di saat mereka sudah sangat tahu kalau gambar bermata satu adalah simbol yang begitu identik dengan sosok Dajjal. Meski banyak yang negatif thinking dengan keberadaan patung bermata satu di kota Jeddah tersebut, kenyataannya
ada beberapa pihak yang mencoba memberi dugaan berbeda bahwa bisa jadi patung itu memiliki fungsi pengingat akan datangnya Dajjal menjelang hari kiamat, agar masyarakat setempat terdorong untuk lebih giat dalam meningkatkan ibadah. Itulah mengapa mereka tidak bereaksi, menolak atau terlihat cuek-cuek saja. Dugaan ini mungkin saja ada benarnya. Hanya saja persoalannya, kalau memang seperti itu maksud dan tujuan pendirian patung tersebut, masyarakat dan terlebih lagi pemerintah setempat seharusnya bisa menjelaskan secara resmi dan terpublis supaya umat muslim tidak salah kaprah atau tidak menaruh kecurigaan yang tidak-tidak. Tapi faktanya mereka tidak pernah menjelaskan seperti itu. Buktinya sampai sejauh ini tidak ditemukan satupun berita yang bersumber dari pemerintah kota Jeddah maupun pusat yang membuat klarifikasi tentang alasan ini. Padahal keberadaan patung tersebut sudah ada sejak lama, jauh sebelum viralnya berita ini. Ya, sebagaimana informasi yang disampaikan dalam video tersebut, patung yang terletak di Museum Jeddah ini ternyata sudah ada sejak tahun 1998. Bahkan ada media yang mengabarkan jauh sebelum itu, di mana penggagas atau inisiatornya adalah wali kota dan perencana kota setempat. Dan kala itu dijabat oleh Muhammad Said Parsi. Sementara pembuatannya adalah seniman patung bernama asal Prancis, Cesare Baldassini. Kabarnya keberadaan patung ini adalah bagian dari misi mempercantik kota dengan membawa karya seni ke ruang publik. Untuk merealisasikan misi ini, Muhammad Said Parsi sampai mengunjungi beberapa kota di dunia seperti Roma, Paris, Kairo, hingga Madrid, hanya untuk mencari seniman yang cocok dengan galeri yang diinginkan. Bahkan dari semua seniman yang ditemuinya, Cesare Baldassini inilah yang akhirnya terpilih. Menurut informasinya, patung bermata satu ini dibuat dari bahan perunggu dengan rincian tinggi bangunannya mencapai 5 meter. Namun sayangnya, tidak ada keterangan detail soal mengapa Cesare Baldassini sampai membuat patung semacam itu. Apakah mumi inisiasinya sendiri? Atau karena permintaan Muhammad Said Parsi? Selain itu, juga tidak dijelaskan apa makna utama di balik bangunan berbentuk layaknya kubus bergambar mata satu tersebut. Patung bermata satu itu sendiri atau yang populer disebut The Eye, sebenarnya bukanlah satu-satunya patung buatan Cesare Baldassini yang ada di Arab Saudi. Setelah patung ini dibuat lagi, patung lain yang sama-sama berlokasikan di Jeddah, yaitu The Thumb, Ibu Jari, dan The Face, di mana kedua patung tersebut merupakan kelanjutan dari serial patung yang bertemakan anggota tubuh. Sekarang ini, hingga tahun-tahun mendatang, keberadaan patung di Arab Saudi diprediksikan akan semakin meningkat. Apalagi pemerintah Arab Saudi yang dipelopori oleh Muhammad bin Salman atau MBS dalam merombak beberapa kebijakan sosial mereka. Salah satu di antaranya yakni mengenai seni patung. Sebelumnya, Arab Saudi sendiri tercatat sebagai negara yang sangat keras melarang patung dan ekspresi seni lainnya yang menciptakan citra atau bentuk manusia. Hal tersebut lantaran Arab Saudi menganut ajaran agama Islam Sunni dengan doktrin Wahabi yang sangat konservatif. Namun sejak dipimpin oleh MBS, Arab Saudi mulai menunjukkan langkah baru ke arah yang lebih modern. Buktinya, belum lama ini pemerintah Arab Saudi mengadakan pameran patung pertama dalam sejarah kebudayaan mereka. Salah satu seniman keramik, Awatif Al-Senebit, dilaporkan bisa memajang sejumlah karya patung dan tembikarnya di kota Riyadh. Patung-patung yang dipamerkan itu salah satunya terlihat menggambarkan perempuan Arab Saudi dan memakai kacamata.
Selain itu, patung-patung tersebut juga dikenakan gaun gurun tradisional Arab Saudi. Keputusan Arab Saudi mengadakan pameran patung ini lantas mendapat respon dari sejumlah pihak. Sebagian menganggap bahwa pameran tersebut merupakan tindakan maju dan inovasi bagi Arab Saudi yang sedang berupaya bertransformasi menjadi negara yang terbuka. Karena hal tersebut akan membuka ruang dan menjadi sarana bagi seniman lokal maupun internasional untuk mengekspresikan karya mereka. Selain itu, agenda ini juga dipandang dapat membangkitkan budaya seni yang selama ini mati suri, yang pada akhirnya akan membuka pintu bagi sektor industri kreatif dan kelak dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi negara. Namun bagi kelompok yang lain, terutama dari kalangan konservatif, justru menentang kegiatan tersebut karena dipandang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas penduduknya. Sobat Rizky rahimahumullah, adakah di antara kalian yang baru tahu informasi ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari segala keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sobat sedikit pembahasan kali ini, kurang lebihnya Rizky mohon maaf dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.